Halo para youtuber dimanapun anda berada, jumpa lagi dengan Kang Lega di Mata Dewa Channelnya. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat tentunya dan dimudahkan segala urusannya. Hari ini tanggal 18 Juni 2023, saya akan berkeluh kesah mengenai tanaman alpukat saya yang saya tanam, tapi menurut saya justru menjadi kebingungan buat saya sendiri. Jadi saya jelaskan dulu, tapi kamera saya balik dulu ya guys, biar mudah untuk menganalisa. Inilah guys kesalahan saya pada saat menanam biji alpukat yang sekarang menjadi sebuah kebingungan buat saya sendiri. Ini seedling belum disambung pucuk, saya tanam di polybag. Ini juga ada yang langsung di tanah, ini di pot cup gelas minum. Ini saya tanam di polybag semua. Ini banyak sampai sana. Tuh. Ini semua seedling. Saya bingungnya begini. Ini saya tanam di polybag. Terus pada saat itu belum saya uruk memakai tanah ini. Tapi semakin besar saya uruk menjadi polybag ini terlihat hanya sebagian saja. Yang menjadi masalah setelah akarnya menembus polybag ini, jika diangkat ini nggak bisa. Ini sudah mengikat, akarnya sudah tembus semua. Tuh, tidak ada yang bisa diangkat karena semua akarnya tembus. Tuh, nggak bisa dicabut, tidak ada yang bisa dicabut. Ini pun sama, ini yang paling besar sama, nggak bisa dicabut. Aduh, jadi saya bingung. Seyakin-yakinnya jika saya paksakan saya cabut, terus saya pindahkan ke polybag dan terpisah lebih besar, akan stres, bahkan akan mati. Kemarin pernah saya coba dan akhirnya mati karena di dalam polybag ini tidak ada akar yang kuat untuk menyokong makanan ke atas. Justru yang memberi makanan ke atas itu akar tunjang atau akar yang sudah tembus di bawah polybag. Jadi akhirnya saya bingung gimana ini supaya tidak stres. Kalau sambung di sini selamanya mau ditanam di sini nggak mungkin. Ini kan cuma lebar kolom ini cuma 2 jengkal aja kurang, 1,5 jengkal lewat dikit. Ini sangat sedikit media tanamnya. Tuh. Dan ini juga sama di ketinggian. Tuh. Jadi bingung akhirnya, ini bagaimana ini, padahal banyak. Ini kalau disamcuk jadi semua ini bisa untuk 1 hektar bisa ini, soalnya di sana juga masih ada tuh. Nih. Jadi bingung akhirnya. Ini semua ada akarnya, nggak bisa dicabut. Tuh, nggak bisa diangkat pun nggak bisa. Jadi sesuatu yang mungkin sia-sia ini. Dicabut pasti stres, bahkan mati mungkin. Karena yang dulu saya cabut, saya pindahkan, mati akhirnya sampai sekarang. Ini ada 2 pohon yang akan menjadi harapan buat saya. Ini saya sambung pakai Entres Super Jumbo Avocado. Mudah-mudahan jadi. Ini
Ini super batangnya. Mudah-mudahan jadi. Tapi nggak tahu ini. Nah, kalau ini sudah di galon, jadi ini mudah bisa dipindah dan tidak stres. Dari biji memang saya tanam di galon, jadi tidak tembus. Itu kesalahan. Inilah perbedaannya petani yang asli petani alpukat dan punya lahan besar sama yang tidak. Kalau ini saya cabut, sedangkan dia sudah tidak memiliki biji yang untuk cadangan makanan, pasti akan layu, bisa mati. Kalau masih ada biji, masih kecil, dipindah kemana-mana masih bisa. Kalau ini pasti putus, nggak bisa. Akan saya coba, saya cabut satu aja. Yang satu saja yang besar. Wah, ini kencang. Wah, ini tambah kencang lagi ini. Akan saya coba. Saya cabut. Ini tuh, ini akarnya nyebrang. Tuh nyebrang. Nah, ini yang kecil, ini nyebrang. Sedangkan yang memberi makan itu akar yang ke bawah. Ini juga sama. Tuh. Ini pun sama, akarnya ke bawah. Kalau sudah begini, ini tinggal nunggu Senin Kemis ini. Pasti layu dulu dan lama stresnya. Kalau alpukat itu stresnya lama sekali ini. Apalagi yang ini. Yang ini sama sekali tidak gerak. Kalau dicabut pasti mati. Ini jamin mati ini. Karena tidak ada polybagsnya dan akarnya sudah menjalar, mungkin karena ini udah besar. Aduh, orang lain mah memerlukan seedling, saya malah bingung ini seedling mau diapakan. Jadi buat pengalaman saya juga, ini sudah bagus sebenarnya, sudah waktunya disambung pucuk. Tapi sia-sia. Nah, ini di sini juga ada. Nah, ini juga ada. Nah, ini saya juga punya di sini. Tuh bagus. Bagus. Ini alpukat kendil. Ini sudah umur berapa ya? Ada 6 bulanan ini. Tapi karena di polybag, jadi pertumbuhannya di polybag, karena di pot, jadi pertumbuhannya tidak normal seperti kalau ditanam di tanah atau di lahan luas. Ini saya buat 3 batang nih, jadi seedling 3 saya buat menjadi 1. Jadi semakin kokoh menurut saya. Tapi menurut saya pengamatan yang sudah ada, ini di sini terlalu rapat. Jika memang sudah besar, ini besar, ini besar, ini besar, akhirnya berhimpitan. Ya seharusnya minimal jaraknya 2 jengkal atau 3 jengkal. Nah, baru 1 di sini, baru lagi di sana, baru lagi di sana, itu ya minimal 3 jengkal itu luar biasa, lebih maksimal dalam penyerapan nutrisi di sekitar akar tersebut. Kalau ini sama aja,
akarnya berantem juga, berebut juga. Ayo, karena terlalu dekat. Dan jika besar pun akan berhimpitan, justru akan menghambat penyerapan nutrisi karena berdempetan, beradu. Menurut saya ini juga masih sia-sia. Tapi karena ini masih kecil ya, tidak menjadi permasalahan di sini. Kalau udah besar ini mendorong ini, akhirnya apa? Ya beradu lah, kurang pas, menurut saya kurang pas, saling beradu antara batang bawah dengan yang lainnya. Ini sih subur, pertumbuhannya bagus. Ini kendil, entah mau tanam di mana ini juga, karena belum ada lahan yang siap untuk ditanam. Oke, sekian dulu pengalaman saya mengenai pembibitan alpukat yang dari biji terus menjadi tanaman seedling, yang menurut saya sesuatu yang sia-sia. Mudah-mudahan ini menjadi acuan, jangan sampai ditiru, karena sesuatu yang sia-sia itu sesuatu yang buruk dan merugikan. Sekali lagi, salam seluruh petani alpukat Indonesia. Terima kasih.